Kejaksaan Agung akhirnya mengumumkan telah melakukan penggeledahan dan juga penyitaan di rumah Harvey Mois dan Sandra Dewi dalam pusara mega skandal korupsi sebesar 271 triliun rupiah. Ya, diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkem Kejaksaan Agung, yaitu Ketut Sumedana. Proses tersebut dilakukan pada waktu malam hari kemarin dan diperkirakan menghabiskan waktu selama kurang lebih 2 jam di kediaman Sandra Dewi dan Harvey Mois yang berlokasi di Bilangan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Dari hasil yang didapat, pihak Kejagung pun juga mengungkap bahwa telah menyita 2 mobil mewah yang harganya pun mencapai lebih dari 24 miliar rupiah tersebut. Lantas, seperti apakah pihak Kejaksaan Agung ketika mengungkapkan hasil sitaan mereka dari rumah milik Sandra Dewi dan Harvey Mois? Benarkah Sandra Dewi ada di lokasi tersebut saat dilakukan penggeledahan tersebut? Dan benarkah pula Harvey Mois pun bisa terancam tindak pidana terberat dari korupsi yang dilakukannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk memang telah menetapkan 16 orang tersangka, termasuk Helena Lim dan Harvey Mois, suami Sandra Dewi. Dan kemarin, pihak Kejaksaan Agung yang diwakilkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana mengungkapkan bahwa telah melakukan penggeledahan dan juga penyitaan di rumah Harvey Mois dan Sandra Dewi yang berlokasi di Pakubuwono, Jakarta Selatan. Dari hasil yang didapat, pihak Kejagung pun juga mengungkap telah menyita 2 mobil mewah yang ditaksir harganya pun mencapai lebih dari 24 miliar rupiah tersebut. Selain itu, pihak Kejagung juga mengungkapkan telah menyita beberapa barang elektronik lainnya seperti CCTV, laptop, dan juga dokumen-dokumen penting yang diduga terkait dengan perkara yang menjerat suami Sandra Dewi tersebut. Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit ya. Tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls Royce dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, seperti laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini. Dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Ya, tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Yang saya tahu itu rumahnya apa Pak? Rumahnya ya? Rumahnya yang saya tahu. Itu komplek perumahan besar. Untuk Sandra Dewi sendiri ada nggak? Saya belum mendengar ya. Apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya? Karena konsentrasi teman-teman itu adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. Dalam proses penggeledahan dan juga penyitaan aset milik Harvey Mois dan Sandra Dewi, Jaksa Agung pun juga mengungkap jika saat proses itu berlangsung sempat diwarnai aksi kurang terpuji dari pihak Harvey. Namun, Kejaksaan Agung tentu memiliki kewenangannya tersendiri. Jika ada yang menghalangi, maka akan ada pasal yang dapat dikenakan. Sementara itu, saat disinggung mengenai keberadaan Sandra Dewi, pihak Kejagung pun tidak melihat yang bersangkutan saat proses tersebut dilakukan. Namun yang pasti, pihak Kejagung pun juga mengungkap bahwa ada 2 orang saksi lainnya yang kembali diperiksa karena diduga menikmati uang hasil korupsi tersebut. Lantas, siapakah saksi yang sedang dimintai keterangan oleh pihak Kejagung kemarin? Benarkah kedua saksi tersebut berasal dari kalangan publik figur? Tadi
jelaskan sama Mas Andre bahwa ada 2 orang juga kita periksa sebagai saksi dalam perkara itu. Artinya kita sudah memeriksa 174 orang saksi dan menetapkan 16 tersangka. Mudah-mudahan ini akan berkembang baik dari sisi tersangkanya maupun dari sisi pasal yang disangkakan. Dan bahkan juga mungkin ke depan juga korporasi dipertimbangkan menjadikan tersangka. Saya lihat sih ada sedikit ya namanya orang menggeledah upaya paksa pasti ada rindangan dikit-dikit itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa itu. Ya sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Sempat ngelawan Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan kalau dimasuki kan ada yang risih ada yang enggak kan biasa itu. Perlu saya jelaskan ada 2 saksi yang diperiksa hari ini. Artinya hari ini ada saksi yang sudah diperiksa 174. Ya. Itu saksi berasal dari mana Pak? Saya belum mendapatkan informasi, tetapi nanti akan dirilis. Apakah dari pihak swasta atau dari pihak PT Timah, ya nanti kita akan rilis semua. Pak, ada kemungkinan menyeret nama beberapa public figure lain Pak? Soalnya ramai juga nih di media akan menyeret nama. Ya, kita tidak berasumsi, nanti kita lihat perkembangannya. Selain nama Sandra Dewi, banyak selentingan kabar yang menyebutkan jika ada selebriti lain yang diduga mengetahui, melihat, bahkan diduga terseret dalam perkara yang merugikan negara ini. Bahkan menurut Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, Iskandar Sitorus, selain public figure, ada pula pesohor lainnya yang bisa terlibat dalam permasalahan ini. Public figure atau pesohor atau seperti tadi pendakwa dan lain-lain kita kan belum tahu. Biarkan kejaksaan memeriksa, kita dukung mereka. Inisialnya Bang. Oh ini istilahnya. C, S, D, SD kan gitu. Semoga itu bisa diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Mari kita netizen plus 62 mendukung Kejaksaan Agung. Kemudian membantu mereka untuk menghadang orang-orang yang hendak menghentikan kasus ini dibuka ke permukaan. Tapi Pak Jaksa Agung, pesan kami harus ada corporate crime, perusahaan yang dihukum, begitu. Cenderung bisa di angka atas itu karena korporasi yang terlibat nyaris lebih dari 20. Korporasi yang terlibat menggerakkan uangnya dan terafiliasi di kegiatan ini nyaris lebih dari 20 perusahaan. Kalau rata-rata satu korporasi adalah 3 orang, maka ada 60 orang yang terkonsolidasi di dalamnya. Kepada pesohor-pesohor, selebriti dan atau orang-orang yang disebut kategori publik, siap-siap aja yang terkonsolidasi atau terkontaminasi atau teraliri uang-uang ini. Uangnya kan kalau nggak salah dari 270-an triliun itu kalau 10% aja real fakta kerugian negara, berarti ada 30-an triliun uang beredar selama 8 tahun ini. Kami yakin bahwa pesohor dan atau seleb-seleb itu yang mengendorse kegiatan dari Herina Lim, Muiz dan lain-lain itu akan dipanggil. Untuk meyakini orang lain kaya adalah dari besar pajak yang dibayarkannya pada negara. Jadi kalau ada urutan atau daftar pembayar pajak terbesar di Indonesia, itulah orang kaya. Jadi kalau ada ujuk-ujuk orang ngaku-ngaku pesohor, bilang dia orang kaya, nggak pernah bisa menunjukkan SPT pembayaran pajak tahunannya, jangan dipercaya orang kaya, itu penipu. Gitu dia. Orang kaya itu harus tertib pada negaranya, membayar pajaknya. Itu baru orang kaya. Itu baru disebut dengan orang benar. Tapi kalau ada orang punya jet, punya mobil dan lain-lain, pajaknya ora ono, ya ora ono kekayaan nih. Gitu. Sementara itu, sebagai salah satu selebriti yang sudah beralih ke dunia politik sejak lama, Rieke Diah Pitaloka mengaku cukup tahu mengenai tindak korupsi paling besar tersebut. Pasalnya, Rieke yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR Komisi 6 ternyata membawahi langsung seluruh badan usaha milik negara. Dan salah satunya adalah PT Timah Tbk. Maka dari itu, ia pun dan rekan-rekannya yang tergabung di Komisi 6 akan membentuk panja. Lalu apa maksud dibentuknya panja tersebut? Benarkah Rieke Diah Pitaloka selaku anggota Komisi 6 juga menyarankan agar Kejagung membuat surat pencekalan agar siapapun yang terjerat tidak bisa kabur ke luar negeri termasuk keluarga dari para tersangka?
Jadi PT Timah itu adalah mitra Komisi 6 karena berada dalam BUMN, semua BUMN bermitra dengan Komisi 6. Rapatnya tuh kalau datang semua kayak baik-baik aja gitu ya, kalau presentasi dan sebagainya. Lalu kemudian muncul kasus seperti ini, tapi intinya dengan kasus ini juga bisa jadi langkah awal untuk membenahi kembali PT Timah yang melakukan evaluasi besar-besaran, juga harus ada audit untuk tujuan tertentu ya dari BPK sehingga benar-benar diungkap sedalam-dalamnya apa yang terjadi di dalam PT Timah ini, karena kerugiannya fantastis sekali dan kemungkinan malah bisa lebih, apalagi jika kita perhitungkan juga tentang kerugian ekologinya misalnya seperti itu. Sudah ada 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, namun itu saya kira tidak cukup menyelesaikan persoalan. Jangan sampai kasus seperti ini, seperti yang terjadi kemarin di Aneka Tambang ya, tentang bagaimana persoalan ada jual beli emas yang fiktif juga, kurang lebih seperti itu, menimbulkan kerugian negara juga, terus adem lagi. Nah, yang kedua terkait jangka pendeknya, tentu secara pribadi saya menyatakan dukungan terhadap Kejaksaan Agung untuk tidak ragu-ragu menindak siapapun, jangan hanya pihak swasta saja. Saya mengapresiasi sudah ada dari pihak PT Timahnya yang ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak menutup kemungkinan ini bukan hanya urusan relasi antara PT Timah dengan pihak swasta, termasuk perusahaan cangkang fiktif yang sudah diungkap di berbagai media. Kemungkinan indikasinya juga melibatkan oknum-oknum di kementerian dan lembaga lain, karena urusan izin dan sebagainya itu tidak hanya ada di Kementerian BUMN. Ya, ada juga kementerian dan lembaga lainnya. Tadi secara terbuka saya menyatakan kepada Kejaksaan Agung untuk mengeluarkan surat pencekalan terhadap siapapun yang terindikasi kuat, termasuk para direksi untuk BUMN. Jangan hanya swasta yang diincar, tapi direksinya yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung, karena aksi korporasi bukan orang per orang. Khususnya lagi adalah direksi-direksi lama yang masih ada di sana. Ya, itu harus dicekal. Juga siapapun yang terlibat beserta keluarganya dicekal, jangan sampai ngabur. Ya, karena ini uang nilainya juga tidak kecil. Sementara itu, tindak korupsi yang merugikan negara dengan nilai fantastis tersebut seperti diketahui cukup mendapatkan perhatian luar biasa, termasuk dari para ahli hukum. Lantas, seperti apa salah satu kelompok advokat yang angkat bicara mengenai hal tersebut? Benarkah ia pun juga menuntut Sandra Dewi dan ikut dilibatkan dalam permasalahan ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Dugaan mega korupsi yang dilakukan oleh Harvey Mois CS senilai 271 triliun rupiah yang sangat merugikan negara, membuat kelompok advokat yang menamakan diri mereka Kelompok Advokat Pendekar Hukum Pemberantasan Korupsi atau PHPK melaporkan Sandra Dewi ke Kejaksaan Agung pada Selasa 2 April kemarin dan mengajukan pasal tindak pidana pencucian uang kepada istri Harvey Mois tersebut. Kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Mois, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa Kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini.
Selain itu, PHPK pun juga menambahkan dengan status Sandra Dewi sebagai seorang istri, ia pun seharusnya mengetahui uang yang didapat oleh suaminya, sehingga bisa dijerat dengan pasal tersebut. Jadi hari ini kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi PHPK, kami selaku advokat semua pengacara, hari ini kami mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan keterlibatan korupsi Sandra Dewi dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suaminya sendiri, yaitu Harvey Mois. Jadi kami di sini secara resmi membuat pengaduan masyarakat agar kiranya Kejaksaan Agung, dalam hal ini penyidik kejaksaan bisa mencari apakah Sandra Dewi terlibat. Karena menurut kami harusnya sudah selayaknya Sandra Dewi mengetahui dari mana suaminya mendapatkan mata pencarian ataupun uang. Karena menurut kami kalau memang misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Di sisi lain, di antara banyaknya desakan untuk Sandra Dewi, terselip sebuah simpati dari sahabat artis atas permasalahan yang tengah dihadapi oleh Sandra Dewi. Lantas, seperti apakah bentuk simpati yang diutarakan oleh Denny Sumargo? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Terlepas dari desakan masyarakat dan kelompok lainnya terhadap Sandra Dewi terkait kasus yang menimpa suaminya, lantas seperti apakah Denny Sumargo yang mengaku sempat dekat dengan Sandra Dewi walaupun tidak sampai berpacaran? Lalu, seperti apakah pesan Denny Sumargo agar tidak terlalu berlebihan dalam berkomentar terkait kasus mega korupsi ini? Karena hal ini pun masih didalami oleh pihak Kejaksaan Agung. Ini gue lurusin. Jadi yang gue agak kesel sih sebenarnya nonton berita di tengah beritanya, maaf ya, Sandra Dewi dan suaminya. Gue berempati dengan masalah apa yang orang alami karena itu buat gue bukan suatu hal yang menyenangkan. Di luar konsep bahwa itu adalah sebuah hasil apa dan apa. Cuman ketika disambungin ke gue kayak kurang nyaman aja karena gue kenal Sandra itu udah lama, 2008-an. Dan gue memang pernah sempet deket, tapi tidak sampai pacaran gimana-gimana. Jadi ketika orang bilang pacaran, gimana sih rasanya gini? Enggak, gue cuma temen dan lagi dekat, tapi tidak sampai pacaran. Kebetulan Sandra beli rumah di dekat rumah gue sekarang, dan kenapa gue beli rumah gue yang sekarang itu karena gara-gara gue pernah nganter Sandra ke situ doang. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi gue tidak happy ketika akhirnya kesannya kayaknya bagusan Densu, ngerti kan, bagusan Densu dibandingin. No, gue tidak lebih baik dari siapapun dan gue nggak seneng ketika gue dibanding-bandingkan gitu dan gue dibagus-bagusin. Gue nggak mau, gue tetap mau jaga perasaan orang dan biar bagaimanapun buruknya ininya netizen, tetap gue nggak mau nyakiti perasaan orang itu. Gue nggak bisa komentar masalah ini karena masalah ini masih bergulir dan masih ada hal-hal berikutnya yang bisa terjadi. Gue pribadi nggak mau komentar karena gue ingin menjaga perasaan Sandra dan keluarganya. Dan menurut gue tidak tepat kalau gue berkomentar masalah apa yang terjadi dalam keluarga mereka. Membenarkan pun tidak mau, ataupun membela pun tidak mau. Jadi gue pikir lebih baik gue tidak berkomentar tentang hal itu dan menjaga perasaan mereka saja sih. Pemirsa Intens Investigasi.
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.